Saat ini, Chai-Er dan Long Hao Chen masih berada di dunia emas dengan Elux di sana. Dan setelah Elux selesai dengan ceritanya, dia kembali berkata, "Meskipun aku sudah tidak akan pernah bisa kembali ke jalan cahaya, biarkan aku memberikan pengorbanan terakhir." Mengatakan itu, Elux mengarahkan tangannya ke arah Long Hao Chen dan Chai-Er, dan tubuh mereka segera dikelilingi oleh penghalang emas. Melihatnya, Chai-Er berteriak dengan keras, "Apa yang sedang kamu lakukan?" Sebuah aliran udara putih berkumpul ketika Elux perlahan mengangkat tangannya. Kemudian, dia kembali berkata, "Ini adalah hal terakhir yang bisa kulakukan untuk kalian. Chai-Er, kamu telah melewati banyak perjuangan untuk sampai di sini. Kini aku menerimamu sebagai pewarisku. Aku akan memberimu hadiah yang tak ada kaitannya dengan kegelapanku. Ini adalah aura kematian yang kukoleksi selama ribuan tahun. Kurasa ini sangat cocok denganmu." Cahaya putih di sekitarnya berangsur-angsur menghilang, berubah menjadi titik putih yang muncul di depan Elux. Kemudian, dalam kilatan cahaya, titik putih itu terbang ke arah Chai-Er. Itu segera masuk ke dalam tubuhnya dan bergabung sepenuhnya. Chai-Er hanya merasakan kekuatan menyegarkan yang menyebar dari liontin abadi yang ada di lehernya. Tanpa perlu dia melakukan apapun, energi spiritualnya meningkat perlahan. Melihat ekspresi kaget dari Chai-Er, Elux memiliki senyuman tipis di wajahnya. "Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Ini adalah hadiah pertama yang kuberikan padamu. Adapun hadiah kedua akan kuberikan nanti. Tenanglah, aku juga pasti akan membantunya hidup kembali." Mendengar kata-katanya, wajah Long Hao Chen dan Chai-Er menunjukkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Tangan kanan Elux sekali lagi menunjuk ke depan. Sebuah pancaran cahaya keemasan dibebaskan dari tubuhnya. Meskipun penghalang emas itu ada di sana, Long Hao Chen secara jelas bisa merasakan esensi cahaya yang sangat murni. Apakah ini kekuatan suci yang dia simpan di dalam dirinya selama ribuan tahun? Long Hao Chen memandang Elux dengan terkejut meskipun dia membencinya karena perbuatan sebelumnya. Saat ini, dia menyimpulkan jarak yang memisahkan dirinya dari Elux benar-benar sangat besar. Mungkin jika dibandingkan dengan Kaisar Dewa Iblis, masih tidak jelas siapa yang akan menang. Cahaya dipadatkan selama 1 jam penuh. Long Hao Chen dan Chai-Er tahu bahwa apa yang dilakukan Elux sangat berkaitan dengan kebangkitan Long Hao Chen. Hanya saja mereka tidak tahu dengan metode seperti apa yang dapat memulihkan jantungnya yang hilang. Dengan sebuah suara ledakan, pemandangan fantastis dapat terlihat. Ketika Elux mengulurkan tangannya, sebuah objek berwarna emas yang tampak seperti jantung melayang perlahan ke arah Long Hao Chen. Dengan tenang, Elux kemudian menjelaskan, "Ini adalah jantung yang telah kubuatkan untukmu. Tubuhmu akan berkembang bersama dengan jantung ini, dan juga dapat bergabung dengan energi spiritualmu. Itu akan menjadi sumber kekuatanmu. Aku menyebutnya jantung abadi. Selain itu, jantung ini merupakan mahakarya terbesar sepanjang hidupku." Pada titik ini, Elux menampilkan rasa bangga pada dirinya sendiri. Kemudian, dia kembali berkata, "Kamu boleh membenciku, tetapi jangan pernah membenci cahaya. Aku melepaskan seluruh elemen cahaya di dalam tubuhku dan menyatukannya ke dalam bentuk murni energi cahaya." Sambil mengatakan itu, mata Elux bersinar dalam cahaya ketika jantung itu tiba-tiba masuk ke ruang di tengah dada Long Hao Chen. Saat ini Long Hao Chen merasakan gelombang panas yang menjalar ke seluruh tubuhnya dan tanpa sadar duduk bersila. Seluruh tubuhnya berubah menjadi keemasan, dan dia bahkan kehilangan kemampuan untuk berpikir. Melihat Long Hao Chen yang sudah duduk bersila dan memejamkan mata, Elux menghela nafas pelan dan berkata kepada Chai-Er, "Gadis kecil, aku sudah menepati janjiku." Di sana, Chai-Er membungkuk dan kemudian menjawab, "Senior, terima kasih banyak atas bantuanmu." Di depannya, Elux tersenyum dan kembali berkata,
Meskipun kamu tidak bisa mewarisi kekuatan pengendali arwahku, pada akhirnya kamu mendapatkan energi kematian dariku. Chai-Er, apakah kamu bersedia memanggilku guru? Ketika Ellux membuat permintaan ini kepada Chai-Er, ekspresi kesedihan tanpa sadar muncul di wajahnya. Guru, Chai-Er memanggilnya seperti itu tanpa berpikir. Bagaimana mungkin cerita darinya tidak menggerakkan Long Hao Chen dan dia? Hebat, itu sangat hebat. Mendengar Chai-Er memanggilnya guru, perasaan Ellux sangat terharu. Anak yang baik, aku tidak bertingkah seperti gurumu. Tetapi mendengar kamu memanggilku begitu, aku akhirnya bisa merasa tenang. Mengangkat kepalanya, Ellux tersenyum. Menara kematian, ini bisa disebut salah satu pencapaian terbesarku. Aku akan pergi dari dunia ini. Jadi mulai hari ini dan seterusnya, itu akan menjadi senjata dan perisai bagimu. Saat ini, Chai-Er memiliki tampilan yang rumit. Faktanya dia tidak berurusan dengan Ellux sampai hari Long Hao Chen dibunuh oleh Kaisar Dewa Iblis. Dia tidak pernah berharap dirinya akan mewarisi bagian terbesar dari kekuatan Ellux. Energi kematian besar-besaran yang disimpan di dalam liontin abadi, serta menara kematian merupakan alat terbaik yang diberikan darinya. Memikirkan kembali tentang kehidupan sepi yang dia miliki, mata Chai-Er menjadi lembab sebagai reaksi alami. Berlutut ke arah Ellux, dia berteriak sekali lagi. Guru. Ellux tersenyum sangat gembira. Itu adalah kegembiraan yang tulus saat dia dengan ceria menyatakan, Selamat tinggal, jaga baik-baik kekasihmu. Gurumu selalu mendoakan yang terbaik untukmu. Setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba datang ke arah sabit dewa kematian. Ellux kembali berkata, Sebelum aku pergi, ini akan menjadi hadiah terakhir bagimu. Setelah kalimatnya terdengar, cahaya pemurnian yang mengerikan menyebarkan kekuatan jiwa yang membentuk tubuhnya. Suara denting yang menusuk telinga terdengar ketika sesuatu tampaknya terjadi di dalam sabit dewa kematian. Dengan suara keras, Ellux berteriak, Wahai seluruh kekuatan arwah, izinkan ku pakai sedikit kekuatan terakhirku untuk melepaskan segala dampak dari 7 seni dewa kematian. Dengan suara ledakan, sabit dewa kematian menyebarkan aura hitam. Terlihat tubuh jiwa Ellux juga perlahan menghilang. Saat ini, suaranya yang bermartabat terdengar bergema di dalam menara kematian. Tidak ada yang sebanding denganku. Tidak ada orang lain seperti diriku di dunia ini. Kegelapan, cahaya, kematian, dan juga kehidupan berada di dalam kendaliku. Akulah Ellux sang bencana tidur. Ketika kalimat itu terus bergema, Chai-Er tetap berlutut di tanah dengan air mata berlinang. Tidak peduli apa yang telah dilakukan Ellux di masa lalu, saat ini Chai-Er merasa sedih atas jiwanya yang menghilang. Proses pemurnian sabit dewa kematian berlangsung selama setengah jam penuh. Seluruh ruang perlahan-lahan mengendap ketika titik berwarna putih perlahan menghilang. Dengan suara dentang, sabit dewa kematian mendarat di tanah yang membangunkan Chai-Er dari kesedihan. Tanpa sadar, dia melangkah ke depan dan menangkap senjata itu. Dan ketika Chai-Er memegang sabit tersebut, perasaan yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia merasa seolah-olah dia telah mendapatkan sesuatu yang lebih dalam. Perubahan luar biasa ini dibawa oleh sabit dewa kematian. Senjata ini sepertinya mendapatkan perubahan besar. Bagian utamanya yang sebelumnya hitam saat ini dikelilingi oleh cahaya putih. Masih memegang sabit dewa kematian, Chai-Er berdiri diam dan tidak bergerak untuk beberapa saat. Guru, Chai-Er menggumamkan kata yang mengenang ini. Dan saat berikutnya dia mengalihkan pandangannya ke arah Long Hao Chen yang tampak masih duduk bersila. Tidak langsung duduk di samping Long Hao Chen, Chai-Er mengalihkan pikirannya. Dia segera kembali ke lantai 6 menara. Sebagai tuan dari tempat ini, dia bisa melakukan perjalanan ke bagian manapun dengan sesuka hati. Di sisi lain, semua orang pasukan secerca harapan hampir tidak bisa terus menunggu.
Saat ini mereka sangat mengkhawatirkan keadaan Long Hao Chen dan juga Chai Er. Dan tiba-tiba dalam kilatan cahaya, Chai Er muncul di depan mereka. Kejutan menyenangkan yang membuat semua orang bersorak seketika. Wang Yuanyuan adalah orang pertama yang bergegas ke arah Chai Er dan segera memeluknya. Yang lainnya juga berkumpul. Chen Yinger juga memegang Chai Er sambil menangis dengan sangat keras. Adegan ketika Chai Er menaiki anak tangga telah meninggalkan mereka dengan trauma yang sangat dalam. Dan ketika melihat tatapan khawatir semua orang, Chai Er berkata dengan tenang, "Semuanya, aku baik-baik saja. Maafkan aku sudah membuat kalian khawatir." Di samping, Lin Xin bertanya dengan penuh semangat, "Chai Er, bagaimana dengan kapten?" Mereka semua memperhatikan bahwa Long Hao Chen sudah tidak berada di punggungnya lagi. Di sana, Chai Er menjawab sambil tersenyum, "Jangan khawatir, dia baik-baik saja." Kata-kata ini membuat semua orang terkejut selama beberapa saat sebelum sorakan memenuhi lantai 6 menara. Kapten mereka sebenarnya telah dibangkitkan, kembali memberikan jiwa di dalam pasukan secerca harapan. Saat ini, air mata Chai Er mengalir di luar kendalinya. Terima kasih semuanya. Memiliki saudara seperti kalian merupakan kebahagiaan terbesar yang aku dan Long Hao Chen miliki." Mendengar itu, Chen Yinger tertawa terbahak-bahak sambil menangis dia memeluk Chai Er. Di sisi lain, si Masian dengan tidak sabar bertanya, "Cepat beritahu kami bagaimana dia dibangkitkan." Mendengar itu, Chai Er menceritakan semua detail tentang apa yang terjadi di dalam dunia emas itu. Mendengar tentang cerita dari Elux, mereka perlahan-lahan menjadi tenang. Pengalaman yang dialami dari ahli pengendali arwah ini benar-benar terlalu menyedihkan. Tanpa disadari, rasa simpati muncul di dalam hati mereka. Dan setelah beberapa saat, Chai Er menghela nafas sambil berkata, "Guru akhirnya sadar dan dia memurnikan dirinya secara keseluruhan, dan juga semua hal jahat di dalam dirinya. Tidak peduli apa kata orang, dia akan tetap menjadi guruku selamanya. Semuanya, seraplah energi murni yang ada di dalam menara. Ini akan membantu kultivasi kalian." Setelah mengatakan itu, Chai Er melambaikan tangan dengan cahaya putih yang berkedip. Dan pada saat berikutnya, semua orang muncul di lantai 7 menara kematian. Dengan cara itu, Chai Er membuat semua orang menyaksikan hasil kebangkitan dari Long Hao Chen. Dan ketika semua orang melihat Long Hao Chen yang sedang duduk bersila, mereka berteriak kegirangan. Pasukan secerca harapan akhirnya terbentuk kembali. Saat ini, semuanya duduk mengelilingi Long Hao Chen, mendapatkan kembali ketenangan mereka dan mulai melakukan meditasi. Waktu terus berlalu. Proses pemulihan Long Hao Chen berlangsung sangat cepat. Dan ketika energi spiritual Long Hao Chen kembali ke langkah ke-8, perubahan hebat mulai terjadi pada tubuhnya. Di dalam proses penggabungan jantung, energi spiritualnya dibebaskan menjadi satu dengan seluruh tubuhnya. Jantung abadi seluruhnya berwarna emas. Dan itu benar-benar meningkatkan seluruh kekuatan tubuhnya. Tetapi dalam proses itu, seluruh tubuhnya merasakan sakit yang luar biasa. Dan dalam waktu kurang dari sehari, semua orang selain Long Hao Chen memasuki kondisi meditasi yang dalam. Energi di menara kematian benar-benar terlalu murni. Itu memberikan perasaan yang sangat hebat, seperti kesempatan yang luar biasa. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Dan setelah 3 hari penuh penyiksaan, Long Hao Chen menyelesaikan proses penggabungan jantungnya. Dan sekarang memasuki proses pemulihan. Sedangkan di tempat lain, di dalam dunia merah dan gelap, sosok besar terlihat bergetar. Benar, itu adalah Hao Ye. Awalnya, tubuh Hao Ye sudah tidak memiliki kekuatan vital ketika Long Hao Chen mati sebelumnya. Tetapi, seperti Long Hao Chen yang berhasil mempertahankan jiwanya, Hao Ye juga memiliki sedikit harapan untuk bangkit kembali. Bersama dengan proses kebangkitan Long Hao Chen,
fluktuasi energi muncul pada tubuh Hao Ye. Kembali pada Long Hao Chen, tubuhnya tiba-tiba menegang. Dengan semburan seteguk darah, dia merasa seluruh tubuhnya berfungsi sempurna. Suara detak jantung dapat dia rasakan. Hanya dalam waktu yang singkat, Long Hao Chen mengetahui dengan terkejut bahwa perubahan tubuhnya telah menembus batas. Dengan jantung abadi ini, penyerapan energi spiritual Long Hao Chen menjadi jauh lebih cepat daripada ahli biasa dari langkah ke-8. Selama dia terus membuka rongga spiritualnya, dia tentu tidak membutuhkan waktu lama sebelum melewati langkah ke-9. Di tempat lain, Hao Ye meraung dengan keras. Benar, Hao Ye telah terbangun. Dan di tengah proses ini, tubuhnya mulai mengeluarkan fluktuasi yang kuat. Sampai pada titik ini, rencana Kaisar Dewa Iblis untuk membunuhnya benar-benar gagal. Waktu terus berlalu. 4 tahun kemudian, di dalam benteng tombal kuil penyihir. Di sana terlihat kakek Lin Chen sedang berbicara dengan Li Xin. Gadis kecil, mau sampai kapan kamu terus menunggu? Sudah 4 tahun sejak perang suci berakhir. Para iblis juga sudah mundur. Jika mereka masih hidup, mereka pasti sudah kembali. Saat ini, mata Li Xin dipenuhi dengan tekad dan juga keyakinan. Dia menjawab dengan sungguh-sungguh. Kakek Lin tidak usah berusaha untuk menghiburku. Sampai aku menemukan bukti nyata bahwa mereka telah mati, aku tidak akan meninggalkan kuil penyihir. Di sana, Lin Chen kembali berkata, Xin kamu sungguh anak yang baik. Tetapi Lin Xin sudah lama tidak ada kabar. Jangan membuang waktumu hanya untuk menunggunya. Tepat sebelum perang suci berakhir, Kapten pasukan Li Xin, Luxi, telah tewas dalam penyergapan musuh. Dan pasukannya telah dibubarkan. Dan setelah perang suci berakhir, anggota lainnya pergi kembali ke dalam kuil masing-masing. Hanya Li Xin yang tetap di sini menunggu kembalinya Lin Xin. Li Xin kembali menjawab, Kakek Lin, hentikan itu. Aku tidak akan pergi. Aku harus menunggunya dan Hao Chen juga pasti akan kembali. Air mata samar-samar mengalir dari matanya. Bahkan jika dia bertingkah tangguh, dia memiliki sisi lemah jauh di dalam hatinya. Di tempat lain, di dalam kota suci. Dalam beberapa bulan terakhir, kota suci sangat ramai. Karena turnamen kuil yang diadakan setiap 10 tahun akan segera dimulai. Jika kompetisi pemburu iblis adalah kesempatan besar bagi generasi muda, maka turnamen kuil adalah kesempatan paling penting bagi seluruh aliansi. Demi kompetisi ini, 6 kuil telah mengumpulkan sebagian besar ahli mereka di sana. Banyak tetua yang biasanya mengasingkan diri mulai datang ke kota suci satu demi satu. Aliansi mengadakan pertemuan setiap hari. Para petinggi dari 6 kuil tak henti-hentinya berdiskusi satu sama lain. Tetapi sepertinya pertemuan ini berbeda. Suasananya jauh lebih mencekam, seolah-olah akan terjadi sesuatu yang besar. Di dalam sebuah ruangan yang sunyi, 2 orang sesepuh duduk di depan satu sama lain dengan raut wajah yang tegas. Yang mengejutkan, identitas dari 2 orang ini adalah 2 kepala kuil kesatria, Yang Yohan dan juga Long Tianying. Pak Tua Long, yang ini terserah padamu. Yang Yohan mulai berkata. Di sana, Long Tianying mengerutkan alisnya. Keseimbangan pasti akan berubah. Aku takut kuil kesatria kita tidak akan mampu. Yang Yohan secara alami tahu apa yang dia maksud dan memaksakan senyuman. Jadi, apa yang harus kita lakukan? 10 tahun terakhir, kuil kesatria kami memiliki generasi muda yang berbakat. Tetapi dalam perang suci, kita mengalami banyak kerugian. Long Xingyu sudah kembali, tetapi dia tidak mau berpartisipasi dalam kompetisi ini. Mendengarnya, Long Tianying mendengus dingin. Jangan menyebutkan anak itu. Entah apa yang ada di dalam pikirannya. Yang Yohan kemudian menghiburnya. Jangan salahkan Xingyu. Hao Chen telah hilang begitu lama, bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Menyebut Long Hao Chen, 2 kesatria ilahi yang tangguh ini menjadi terdiam. Benar, Long Hao Chen sudah hilang selama lebih dari 4 tahun.
Terakhir kali dia berada di dalam kuil summoner, dan setelah itu dia tidak memiliki berita lagi. Long Tianying tiba-tiba menampar meja, menyatakan dengan menyesal, "Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak mengizinkannya untuk membentuk pasukannya kembali. Jika dia tetap berada di sini, bagaimana mungkin kita akan menjadi seperti ini? Dengan adanya dia, kompetisi ini pasti akan membuatnya menjadi bintang yang bersinar." Mendengarnya, wajah Yang Johan menjadi gelap. Masalah ini merupakan kesalahan dari Yang Wenjo. Jika dia tidak pergi untuk menyelamatkannya, mereka tidak akan hilang selama ini. Kami telah melakukan semua yang kami bisa untuk mencari jejak mereka, tetapi kami masih belum menemukan apapun. Namun, aku masih tidak percaya mereka benar-benar dihabisi oleh para iblis. Mendengarnya, Long Tianying mengungkapkan sedikit kesedihan. Aku juga tidak percaya. Tetapi sekarang, bakat paling luar biasa dari kuil kesatria kita semuanya hilang. Akhir-akhir ini, Li Zhengzi dengan jelas menyatakan keinginannya untuk mendukung menggabungkan 6 kuil besar dan menjadikan aliansi sebuah negara. Ini jelas merupakan provokasi terhadap kami. Bukankah dia hanya ingin menjadi pemimpin dari aliansi? Di depannya, Yang Johan menjawab, Li Zhengzi memang sangat kuat, tetapi dia memiliki karakter yang tidak baik. Menjadikannya sebagai pemimpin aliansi itu bukanlah hal yang bagus. Tetapi aku khawatir kita bahkan tidak bisa untuk menghentikannya. Long Tianying mengerutkan alisnya. Li Zhengzi, mari kita lihat seberapa besar kemajuan yang telah kamu buat. Saat ini, Long Tianying memiliki niat bertarung yang kuat keluar darinya. Yang Johan kembali berkata, "Tidak peduli siapa yang menjadi pemimpin aliansi, dia harus bisa membawa umat manusia menuju ke jalan kemenangan." Mendengar itu, Long Tianying mengangguk. Yang Johan kembali melanjutkan, "Ada 3 hari lagi sebelum kompetisi dimulai. Ayo kita pergi. Kita akan mengumpulkan para tetua dari kuil kesatria kita." Di depannya, Long Tianying mengangguk, dan kedua ahli itu berdiri pada saat yang sama menuju keluar. Tiba-tiba suara keras datang dari luar. "Ketua, seseorang sedang mencarimu." Mendengarnya, Yang Johan mengerutkan alisnya. "Siapa dia?" Orang di luar kembali menjawab. "Dia tidak mengatakannya. Dia hanya mengatakan dia punya sesuatu untuk diberikan padamu." Yang Johan membuka pintu, melihat kesatria armor mithril dengan hormat berdiri di depannya, yang kemudian menyerahkan sebuah lencana. Dengan lambaian tangan Long Tianying, lencana itu terbang ke arah mereka. Yang mengejutkan, ketika tatapan kedua kesatria ilahi ini berkumpul pada lencana itu, mereka secara bersamaan dipenuhi dengan keterkejutan. Saling memandang satu sama lain, Yang Johan dan Long Tianying berteriak pada saat yang sama, "Cepat katakan, di mana pemilik lencana ini?"